Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak sekalian jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, sehingga dengannya kita kembali bersua di Masjid Al-Hijrah ini untuk beribadah salat maghrib, dan kemudian kita lanjutkan kajian bersama untuk sama-sama kita beristifadah, mengambil faedah-faedah yang penuh manfaat dalam sebuah kitab Al-Usulul Thalathah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita, Allah berikan kemudahan kepada kita sekalian untuk memahami dan mengamalkan ilmu yang kita dengarkan. Salawat dan taslim teriring buat Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak sekalian jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan membacakan kitab Al-Usulul Thalathah, merupakan lanjutan dari yang kemarin. Saat ini kita akan masuk pada anwa'ul ibadati allati amara Allah biha wa adillatu kulli naw'in, yakni jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan juga dalil dari semua jenis ibadah yang akan disampaikan. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di sini beliau membawakan kalam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Qala Ibnu Katsirin rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu Katsir, semoga Allah merahmati beliau, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah, yang mencipta segala sesuatu ini dialah yang berhak untuk diibadahi. Ya, yang mencipta segala sesuatunya dialah yang berhak untuk diibadahi. Sebelumnya kita sudah membacakan ya kalimat ini dari apa yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala setelah beliau, yakni Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, menjelaskan berkenaan dengan ibadah. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul islami wal imani wal ihsan. Dan adapun jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan, misal seperti Islam, iman dan ihsan. Kita tahu ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diperintahkan untuk berislam dan menjalankan seluruh rukun-rukun Islam. Ya, begitupun dengan iman, kita diperintah untuk beriman dan menjalankan rukun-rukun iman. Yang ada berapa rukun iman? Iya, ada 6. Begitupun dengan ihsan, kita diperintah untuk berihsan, yang mana kita pernah membacakan hadis, ya, hadis tentang ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, ini adalah merupakan di antara jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Berikut kita akan membacakan penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan
hafizahullah taala dari apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah taala. Lamma bayyana Syekh anna ar-Rabba huwa al-ma'bud. Tatkala Syekh di sini menjelaskan bahwasanya Ar-Rabb itu adalah yang disembah. Ya, Ar-Rabb itu adalah yang disembah. Wastadalla biqaulihi ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, beliau di sini berdalil dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan ibadah, wahai manusia, u'budu rabbakum. Beribadahlah kalian. Sembahlah oleh kalian. Siapa yang disembah? Rabbukum. Rabb kita, yakni Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Yang telah menciptakan kita. Walladzina min qablikum, dan orang-orang terdahulu dan orang-orang sebelum kita, ya. Allah yang menciptakan mereka. Apa hikmahnya? Supaya la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, makna takwa di sini maksudnya adalah agar kalian menjadi orang-orang yang memberikan ibadah hanya semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut kata beliau, istashhada bi kalami Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsirihi lil ayah. Beliau di sini ya mengambil sebuah penguat ya dari kalam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkenaan dengan ibadah dalam tafsirnya, dalam tafsir ayat ini. Wa arada ayyubayyana anwa'al ibadah, dan beliau ingin menjelaskan jenis-jenis ibadah. Beliau ingin menjelaskan jenis-jenis ibadah. Wa adillatu kulli naw'in, dan dalil setiap jenis ibadah. Jadi di sini beliau berkehendak untuk menjelaskan kepada kita jenis-jenis ibadah ya, dan dalil-dalil petunjuk dari setiap jenis ibadah. Lanjut kata beliau, fal ibadatu fil lugha ma'naha at-tadhallulu wal khudu'. Ya. Pernah juga kita sampaikan jamaah sekalian apa itu ibadah. Ya. Dan di sini kembali beliau menjelaskan kepada kita mensyarah buku ini bahwasanya ibadah secara bahasa artinya itu adalah at-tadhallul, tunduk. Ya. Wal khudu', merendah. Tunduk dan merendahkan diri kepada Sang Pencipta dalam beribadah kepadanya. Itu ibadah, maknanya secara bahasa. Narikori naiki agar biasa ibadah, as-sumpah. Ibadah yakni at-tadallul wal khudu'. Iya, tunduk dan merendah diri di hadapan Sang Pencipta Allah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wal ibadatu qisman. Ibadah itu ada dua macam. Iya. Ibadah itu ada dua jenisnya, ada dua macamnya. Al-qismul awal ibadatun ammatun di jami'il khalq. Macam ibadah yang pertama adalah ibadah secara umum untuk seluruh makhluk. Iya. Kulluhum ibadullah. Iya. Semua mereka ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'min wal kafir wal fasiq wal munafiq kulluhum ibadullah. Orang mukmin, orang kafir, orang fasik, orang munafik, semua mereka ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna, dengan arti bahwasanya annahum tahta tasarrufihi wa qahrihi. Bahwasanya mereka ini adalah di bawah kendali Allah, di bawah qahrihi, di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini hamba-hamba Allah disebutkan ini secara umum, baik itu orang beriman, orang kafir, orang fasik, orang munafik. Mereka itu semua adalah hamba-hamba Allah, dan mereka ini di bawah kendali Allah, di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau tak mau sesungguhnya mereka harus tunduk dan patuh terhadap
perintah Allah Subhanahu wa taala, karena mereka itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum tajibu alaihim ibadatu. Ya, mereka ini wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi ibadatun 'ammatun li jami'il khalqi. Ya, inilah ibadah secara umum untuk seluruh makhluk, ya, orang beriman maupun orang kafir. Makanya kulluhum yuqalu lahum, makanya semua mereka ini dikatakan ibadullah. Semua ini mereka adalah disebut atau dikatakan hamba Allah. Disebut atau dikatakan hamba Allah. Dalam arti annahum makhluquna lahu mudhallilun. Ya, dengan makna mereka itu adalah orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka harus wajib untuk tunduk kepada sang penciptanya. Ya, orang-orang yang harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. La yakhruju ahadun minhum an qabdatihi wa sultanihi. Ya, tidak boleh keluar, ya, mereka tidak boleh keluar dari kekuasaan Allah dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah hakikat daripada diciptakannya kita. Dan kita harus mengetahui dan mengilmui akan hakikat daripada kita ini selaku hamba Allah yang diciptakan di dunia. Jadi kita tidak akan bisa keluar dari qabd dan wasultani. Kita tidak bisa keluar dari kekuasaan Allah dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Maryam itu, in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda. Ya, semua yang di langit dan di bumi tidaklah datang kepada Ar-Rahman kecuali dalam keadaan sebagai seorang hamba. Semua kita ini adalah hamba. Semua kita ini adalah hamba, baik makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Tidaklah semua itu, melainkan semua akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Berikutnya, hadza yashmalu kullaman fis samawati wal ard al-mu'min wal kafir. Jadi ini mencangkup seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, baik itu mukmin atau kafir. Ya, kulluhum ya'tuna yaumal qiyamati munqadina lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, semua mereka ini, yakni kita juga termasuk di dalamnya, akan datang nanti pada hari kiamat munqadina lillahi subhanahu wa ta'ala. Datang dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, datang dalam keadaan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Laisa li ahadin minhum syirkah ma'allahi Subhanahu wa taala fi mulkihi. Ya, tidak ada seorang pun dari mereka persekutuan bersama Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaan Allah. Tidak ada sekutu. Ya, tidak ada sekutu yang dapat menandingi atau yang menjadi bahagian daripada orang yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada salah satu dari mereka yang sebagai sekutu bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kerajaan, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Al-qismu tsani, bahagian yang kedua dari jenis ibadah atau macam ibadah yang kedua adalah ubudiyatun khassatun. Ya, penghambaan secara khusus bil mukminin terhadap orang-orang yang beriman. Terhadap orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, yaitu alladzina yamshuna, yakni orang-orang yang beriman ini, yamshuna 'alal ard, mereka berjalan di atas bumi hauna, rendah hati. Hina, rendah hati.
Itulah orang-orang yang beriman. Ya, itulah orang-orang yang beriman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Siapa itu? Mereka yang senantiasa berjalan di atas muka bumi ini hauna, dalam keadaan merendahkan diri. Ya, menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, juga Allah berfirman di Quran surah Al-Hijr, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Sesungguhnya ya, hamba-hambaku tidaklah engkau terhadap mereka berkuasa. Maksudnya iblis ini ya, tidak ada kekuasaan atas mereka terhadap orang-orang yang hamba-hamba Allah yang beriman, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menguasai mereka. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Jadi sesungguhnya ya, bagimu tidak ada sultan, kekuasaan atas mereka. Yani siapa? Hamba-hambaku, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ini ayat ini tertuju kepada iblis ya, di surah Al-Hijr. Wa qala syaitan, berkata syaitan di dalam ayat sebelumnya ini di surah Al-Hijr yang sama juga, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mukhlas, yang ikhlas, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dapat ya menguasainya. Mereka tidak dapat menguasainya, orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga kita bisa mengambil sedikit faedah bahwa orang-orang yang senantiasa ahli dalam mentauhidkan Allah ya, mereka senantiasa mempelajari ilmu tauhid dan mendalami ilmu tauhid, maka mereka akan senantiasa memiliki benteng yang kokoh, yang kuat untuk tidak mudah diombang-ambingkan oleh iblis, oleh syaitan. Karena kita lihat orang-orang yang jauh dari ilmu tauhid, tidak mendalami ilmu tauhid atau ilmu-ilmu tentang keimanan, mereka mudah disesatkan oleh hawa nafsu mereka dari syaitan itu sendiri. Karena itu, subhanallah, kalau kita sedikit membaca atau banyak membaca terkait masalah keutamaan orang-orang yang belajar ilmu tauhid, mereka lah hakikatnya orang-orang yang ditakuti oleh iblis, ditakuti oleh syaitan. Kemudian lanjut kata beliau, hadhihi ubudiyatun khassatun. Inilah ubudiyah secara khusus, ya, ubudiyah secara khusus bagi orang-orang yang beriman. Wa hiya ubudiyatu ta'ati wa taqarrubu ila Allah bitauhid. Ya, inilah ubudiyah, penghambaan dari ketaatan dan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Dengan tauhid. Wal ibadatu fi syar'i, dan ibadah secara istilah syariah, ikhtalafa al-ulama'u fi ta'rifiha. Ya, para ulama berbeda dalam memberikan definisi, ya, pengertian secara syariat tentang ibadah. Ya, ikhtalafat ibaratuhum. Ya, maksudnya mereka ini berbeda dalam hal istilah ungkapan. Wal makna wahid, namun maknanya sama. Ya, terkadang ketika kita membaca buku ya dari ulama satu ke yang lainnya, terkadang berbeda-beda dalam memberikan istilah pengertian. Ya. Namun maknanya sama. Faminhum may yaqul, di antara ulama ada yang mengatakan al-ibadatu ghayatul dhulli ma'a ghayatil hubbi. Ya. Di antara ulama ada yang mengatakan dalam mengistilahkan ibadah bahwa ibadah itu adalah puncak ketundukan yang disertai dengan puncak kecintaan. Ya. Jadi ibadah adalah ghayatul dhul, ya, puncak ya dalam menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, puncak ketundukan yang disertai dengan puncak kecintaan. Ya. Sebagaimana ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam bukunya disebut dengan kitab An-Nuniyah.
Beliau di sana mengatakan dalam syairnya, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'adzulli 'abidihi huma qutban. Ya, bahwasanya beribadah kepada yang Maha Rahman itu adalah puncak kecintaan yang disertai dengan ketundukan seorang hamba yang beribadah kepada Allah. Abid, orang yang beribadah kepadanya. Dia beribadah disertai dengan apa? Ketundukan. Ya, kehinaan, kerendahan. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim, huma qutban, keduanya ini merupakan porosnya ibadah. Jadi porosnya ibadah itu ada dua menurut beliau. Yang pertama adalah ya, kecintaan dan ketundukan, ya, kerendahan, kehinaan, ya. Itu yang beliau sebutkan. Ya, itu diantara istilah syariat yang disebutkan oleh ulama. Wa minhum may yaqul, ada juga yang mengatakan al-ibadatu hiya ma amara bihi syar'an min ghairi tiradin urfiyyin wala iqtida'in aqliyyin. Ya. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya ibadah itu adalah apa yang diperintahkan Allah dengan ibadat tersebut secara syariat tanpa adat istiadat, ya, dan akal, ya. Kalau masuk akal dilakukan, atau secara adat istiadat tidak, ya. Jadi ibadah itu adalah apa saja yang Allah perintahkan untuk kita beribadah secara syariat, itulah ibadah, ya. Min ghairi tiradi urfiyyin, tanpa adat istiadat, tanpa tuntutan adat istiadat ataupun masuk akal atau tidak, ya. Akal harus tunduk pada syariat, bukan syariat ikut pada akal, ya. Terkadang sebagian kita kalau syariat tidak masuk di akal, dia tolak, padahal tidak. Akal harus tunduk pada syariat. Akal harus tunduk pada syariat, walau itu terkadang tidak rasional, tidak masuk di akal. Tapi ini adalah wahyu syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara ulama yang mengatakan demikian dari pengertian ibadah secara istilah syariah. Alasannya kenapa tidak harus tuntutan adat atau tuntutan akal? Alasannya li'anna al-ibadata tauqifiyah. Li'anna al-ibadata tauqifiyatun la tathbutu bil aql wala bil 'urfi wa innama tathbutu bis syar'i. Kata penulis yakni Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwa karena ibadah itu adalah sifatnya tauqifiyah. Sifatnya tauqifiyah, ya, dalil petunjuk dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ditetapkan dengan akal, ya. Ibadah itu tidak dikokohkan atau ditetapkan dengan akal, tidak juga dengan urf, adat, kebiasaan, tidak. Wa innama tathbutu bisyara'. Tiada lain dia ditetapkan dengan syariat. Ibadah itu dilakukan, ditentukan dengan syariat. Wa hadza ta'rifun sahih, inilah istilah yang atau definisi yang benar. Walakin at-ta'rif al-jami' al-mani'a huwa ma'arrafahu biha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pernah juga kita sampaikan Pak ya, pengertian atau definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini sering-sering kita ulang-ulangi ini. Sering-sering kita ulang-ulangi. Ya. Haitsu qala, di mana beliau mengatakan al-ibadatu ismun jami'un li kulli, ay Pak Ruslan mungkin hafal. Segala sesuatu yang mencakup dan Allah ya, minal segala sesuatu yang mencakup yang Allah cintai dan Allah ridai. Ya, baik. Terus minal aqwali, iya, insyaallah Pak Ruslan sudah hafal ya, luar biasa. Itu ta'rif atau definisi yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebutkan, ya. Dan definisi ini mencangkup seluruh makna yang ada, ya, dari apa yang disebutkan oleh
ulama-ulama yang lain dari definisi yang berbeda-beda, dan ini lebih sempurna lagi ya dalam memberikan pengertian bahwasanya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu ya wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Sebuah nama yang mencakup seluruh apa yang Allah mencintainya, ya, seluruh apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai, minal aqwali wal a'mal, dari perkataan ataupun perbuatan amal saleh yang nampak ataupun yang tidak nampak. Itu istilah atau pengertian ibadah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Jadi ismun atau sebuah nama ibadah yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan yang Allah ridhai, minal aqwali wal a'mali ya adh-dhahirati wal batinah, dari perkataan, amal perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Itulah ibadah. Itulah ibadah. Berikut lanjut kata beliau pensyarah buku ini, hadza at-ta'riful jami'ul mani'. Inilah definisi yang mencakup seluruh makna. Wa huwa anna al-ibadata ismun li jami'i ma amara Allah bihi. Ya. Bahwasanya ibadah yang mencakup seluruh apa yang Allah perintahkan. Seluruh apa yang Allah perintahkan. Perintah itu hanya ada dua sifatnya, Pak ya. Perintah untuk dilakukan dan perintah untuk ditinggalkan. Ya. Hanya berputar pada ini saja kajian kita. Ya. Ketika kita berbicara masalah ya perintah, maka hanya ada dua. Ya. Kalau bukan dia perintah untuk dilakukan, perintah untuk ditinggalkan. Fafi'lu ma amara Allahu bihi ta'atun lillah. Maka mengerjakan apa yang Allah perintahkan adalah sebuah ketaatan kepada Allah. Ya. Wa taraka wa tarku ma nahallahu anhu ta'atun lillah. Dan meninggalkan apa yang Allah larang, ini. Meninggalkan apa yang Allah perintahkan untuk kita, sebuah perintah, larangan, kita meninggalkannya, itu adalah ketaatan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar meninggalkan itu sudah bernilai ibadah. Tentunya kalau dia ibadah adalah memiliki keutamaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa taraka ma nahallahu anhu ta'atun wa tarku ma nahallahu anhu ta'atun lillah. Meninggalkan apa yang Allah melarangnya, maka itu sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kata beliau, hadhihi hiyal ibadah. Inilah dia ibadah. Mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Wala tuhsaru anwa'uha, dan tidak dibatasi macam-macam ibadah itu. Jadi ibadah itu tidak dibatasi. Anwa'uha katsirah. Jenis ibadah itu banyak macamnya. Jenis ibadah itu banyak macamnya, kata beliau. Kullu ma amara Allahu bihi fa huwa ibadatun. Semua yang diperintahkan Allah maka dia menjadi ibadah. Statusnya menjadi ibadah. Semua yang diperintahkan Allah, apa saja yang menjadi perintah Allah itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Wa kullu tarkin lamma nahallahu anhu ta'atun lillah wa ibadatun. Ya. Dan semua yang kita tinggalkan tatkala Allah melarang hal itu, maka itu adalah sebuah ketaatan dan dia juga adalah ibadah. Jadi kesimpulannya, kalau kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, itu adalah ibadah. Statusnya adalah ibadah. Jadi kalau dia adalah ibadah, ya hendaknya kita berlomba-lomba untuk itu. Ya, karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Dan apa yang kita sebutkan ini bagian daripada ibadah. Wala tuhsaru anwa'uha, dan tidak terbatas macam-macam ibadah itu.
Tidak dibatasi jenis-jenis ibadah itu. Anwa'uha katsiratun, jenis-jenis ibadah itu banyak. Kullu ma amarallahu bihi fa huwa ibadatun. Semua yang Allah perintahkan, apa saja jenis perintah Allah itu, dia adalah ibadah. Wa kullu ma nahallahu anhu fatarkuhu. Dan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka meninggalkannya, ya, entah itu nampak, perbuatannya secara nampak yang dikerjakan oleh anggota badan, atau kana batinan fil qulub, atau perbuatan yang ditinggalkan itu secara tak nampak di dalam hati, huwa ibadatun, maka dia adalah ibadah. Dia adalah ibadah. Jadi kalau konteksnya perintah untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang berkenaan dengan amal perbuatan atau amal yang tersembunyi yang tidak nampak, dalam hal ini amalan hati, ya, maka dia adalah ibadah juga. Dia adalah ibadah. Li'anna al-ibadata takunu 'alal lisan wa takunu 'alal qalbi wa takunu 'alal jawarih. Ya. Karena ibadah itu, ya, terjadi pada lisan, terjadi pada hati, dan juga terjadi pada anggota badan. Itulah ibadah. Jadi ibadah itu terjadi pada lisan, terjadi pada hati, juga pada al-jawarih, pada anggota badan. Jadi ibadah itu dapat terlahir dari tiga sumber, ya, al-jawarih, al-lisan. Lisan dapat melahirkan ibadah, hati juga bisa melahirkan ibadah, dan juga anggota badan bisa melahirkan ibadah. Takunu 'alal lisan, ya, contoh ibadah yang dilahirkan oleh lisan seperti apa? Misalnya at-tasbih, wadzikr, wat-tahlil, wan-nutqu bisyahadatain. Contohnya seperti at-tasbih, mengucapkan apa? Zikir subhanallah, atau yang semisal dengan itu dari zikir-zikir yang disyariatkan. Tahlil, la ilaha illallah, atau an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu adalah merupakan ibadah lisan. Ibadah lisan. Kullu aqwalil lisani al-masyru'ah min dzikrillah fa innaha ibadatun. Jadi semua, ya, perkataan-perkataan di lisan yang disyariatkan dari zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah ibadah. Ya, jadi apa saja yang disyariatkan yang lisan kita berpotensi untuk melahirkan ibadah, maka itu adalah sesuatu yang mendatangkan keutamaan di sisi Allah, karena dia adalah ibadah. Karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya lisan-lisan kita ini banyak melahirkan ibadah, mengucapkan sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Nah, ini kan kembali lagi ke kaidahnya tadi bahwa, ya, ibadah itu apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Jadi lisan-lisan kita ini sangat berpotensi sekali melahirkan jenis-jenis ibadah yang banyak, mulai dari zikirnya, tasbihnya, tahmidnya, tahlilnya, atau ucapan-ucapan yang baik, ya, ucapan-ucapan yang baik lainnya. Kita juga sudah menyebutkan hadisnya sebagai pelengkap, sebagai penguat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan." Berarti berkata-kata yang baik, ya, sesuatu yang terpuji, ya, sesuatu yang dicintai, berarti dia masuk ibadah. Kalau nggak bisa, lebih baik kita diamkan lisan ini. Berikutnya kata beliau, wa kadzalika kullu ma fil qalbi min at-taqarrubi ila Allah azza wa jalla fa innahu ibadatun. Begitupun juga semua yang di dalam hati. Ya. Begitupun juga seluruh apa yang ada dalam hati, ya, dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti apa ibadah hati itu? Ayo kita kenali ibadah dalam hati. Bagaimana hati ini melahirkan ibadah? Ya, bagaimana hati ini bisa dalam kondisi sedang beribadah sama Allah? Ya, seperti kalau hati ini kita tanamkan al-khauf war raja wal khasyah war raghbah war rahbah wat tawakkul wal inaba wal isti'anah. Ya, kata beliau, kalau hati ini mau dipandang ibadah dalam mendekatkan diri kepada Allah, hendaknya senantiasa menanamkan rasa takut kepada Allah, pengharapan, hati penuh harap sama Allah, ya. Kemudian, ya,
Pengharapannya itu disertai dengan apa? Usaha. Rasa takutnya disertai dengan harapan dan seterusnya. Bertawakal. Mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inabah, kembali, hati senantiasa kembali kepada jalan Allah. Wal isti'anah, hati senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Kullu hadhihi a'malil qalbin. Semua ini adalah merupakan jenis-jenis amalan hati. Jadi kita ya tandai Pak ya bahwasanya jenis-jenis amalan hati itu adalah seperti al-khauf, menanamkan rasa takut, ya pengharapan, berserah diri kepada Allah, ya kembali kepada Allah dan seterusnya, yang bagian daripada amalan-amalan hati. Dan insya Allah apa yang kita sebutkan ini dari amalan-amalan hati akan juga nanti dijelaskan secara spesifik di pembahasan selanjutnya. Al-luju'u ilallahi bil qalb. Al-luju'u ilallahi bil qalb, berlindung kepada Allah dengan hati. Ya. Yang disertai dengan hati. Ya. Hati kita seharusnya senantiasa selalu mengarahkan anggota badan kita ini untuk berlindung kepada Allah. Ya. Beda orang-orang yang meminta perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah tidak pakai hati. Ya. Banyak orang ya mulutnya mungkin berdoa sana sini meminta perlindungan tapi tidak disertai dengan hati, tidak disertai dengan pengharapan dan seterusnya. Jadi kata beliau al-luju'u ilallahi bil qalb, ya berlindung kepada Allah dengan hati yang disertai dengan hadirnya hati. Kalau hatinya hadir dalam berlindung kepada Allah, selalu ada rasa was-was, rasa takut, rasa khawatir. Itu dimaksudkan oleh beliau hafizahullah taala. Wa khasyatullahi wa khaufi, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa raghbati ilaihi, senantiasa merasa cemas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbati, ya cinta kepada Allah. Wal ikhlasilah, ikhlas semata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan segalanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wan niyatu as-sadiqatu lillahi azza wa jalla, dan niat yang benar, niat yang jujur, niat yang benar kepada Allah azza wa jalla. Kullu ma fil qulubi min hadhil anwa'i fahuwa ibadah. Kata beliau, semua apa yang terdapat dalam hati dari jenis-jenis ibadah ini adalah ibadah. Jadi apa yang kita sebutkan barusan Bapak jemaah salat maghrib sekalian adalah merupakan jenis-jenis ya amalan hati yang dia adalah merupakan ibadah. Dia adalah merupakan ibadah hati. Ya, karena itu sedikit tambahan bahwa hendaknya hati kita ini senantiasa tertuju ke sana. Ya, tertuju ke sana agar hati ini senantiasa melahirkan ibadah, nilai-nilai ibadah, sehingga kita selalu dikatakan sebagai ya orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan jenis ibadah hati ini memang tidak nampak Pak ya. Jenis ibadah ini tidak nampak. Yang tahu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita dalam keadaan takut sama Allah, yang tahu siapa? Ya. Tidak ada yang tahu kecuali diri kita sendiri. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang penuh harap, penuh kekhawatiran, berserah diri, ya. Itu semua yang tahu hanyalah diri kita sendiri karena kita memiliki hati dan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wa kadzalika takunu al-ibadatu 'ala al-jawarihi mithlu ar-ruku' was-sujud wal jihad fi sabilillah wal jihad bin nafs wal hijrah. Kullu hadhihi ibadatun badaniyatun. Begitu juga ya ibadah terhadap anggota badan ya, seperti apa? Ruku dan sujud. Itu jelas ya. Ya, ibadah ini terjadi pada anggota badan seperti ketika orang ruku dan sujud, ya, jihad di jalan Allah, berjihad melawan hawa nafsu, berhijrah, ya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, kullu hadhihi ibadatun badaniyah. Semua ini adalah merupakan ibadah-ibadah badaniyah, ibadah-ibadah badan. Ya, ibadah-ibadah badaniyah. Ibadah-ibadah ini dilakukan oleh anggota badan.
Wasiyamu ibadatun badaniyatun. Puasa juga, ya. Puasa juga adalah merupakan jenis ibadah badaniyah. Jenis ibadah yang dilakukan oleh anggota badan kita. Tazharu 'ala jawari, yang nampak pada anggota badan kita. Bagaimana cara menampakkan orang kalau dia sedang berpuasa? Dengan cara anggota badannya, yakni mulutnya tidak makan, ya. Tidak makan. Dia puasakan mulutnya dari makan dan minum. Ya. Begitupun juga yang lainnya. Matanya dia puasakan, telinganya dia puasakan, ya, dan seterusnya. Bahkan, ya, kemaluannya juga dia puasakan. Dan itu terlihat nampak pada diri seseorang. Makanya disebut dia adalah merupakan ibadah al-ibadatu alal jawarih. Fa'idzan al-ibadatu takunu 'alal lisan wa 'alal qalbi wa takunu 'alal jawarih. Kalau begitu ibadah itu terjadi pada lisan, pada hati, dan pada anggota badan. Iya. Tsumma, kemudian hadhihi ibadatu tanqasimu ila ibadatin badaniyatin wa ila ibadatin maliyatin. Kemudian ibadah ini terbagi lagi kepada ibadah badan dan ibadah maliyah, harta. Ya. Jadi ibadah itu terbagi kepada ibadah badaniyah dan ibadah yang sifatnya maliyah, harta. Ibadah badan yang sifatnya yang dilakukan oleh badan kita, dan juga ibadah maliyah, ya, harta, ibadah yang sifatnya harta. Ya. Al-ibadatul badaniyah, ibadah badaniyah, hiya ats-tsalatsatul anwa'ul lati qulna takunu 'alal lisani wa 'alal jawarihi wa 'alal qalbi. Ibadah badan ini dia terdiri dari 3 jenis yang beliau sebutkan, ya, seperti apa? Terjadi pada lisan, hati, dan anggota badan. Ini disebut ibadah badaniyah, al-ibadatul badaniyah, ya, ibadah badaniyah, maksudnya ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. Betul apa atau tidak ini? Ya, tadi disebutkan, ya, takunu ala lisan, yang terjadi pada lisan bagian daripada anggota badan. Apalagi wa ala jawarih, anggota badan lainnya seperti tangan, kaki, ya. Kemudian apa lagi? Wa ala qalb, hati juga bagian daripada anggota badan. Jadi ibadah badaniyah, ya, ada 3 jenisnya yang terlahir darinya, ya, seperti apa tadi? Lisan, apalagi hati, dan anggota badan. Ini adalah jenis ibadah badaniyah namanya. Wa takunu maliyah, jenis ibadah maliyah seperti apa? Contohnya ikhrajuz zakati, mengeluarkan zakat. Apa yang dipakai? Harta. Wa mithlu, misal al-infaq fi sabilillah, berinfak di jalan Allah. Mengeluarkan harta, berinfak di jalan Allah. Wa huwa al-infaqu fil jihad, dan dia adalah berinfak di medan jihad misalnya. Qala Allah Ta'ala, wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad di jalan Allah dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Jadi mereka ini orang-orang mukminin, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa mereka. Qaddamal amwalu 'alal anfus fal jihadu bil mali ibadatun maliyatun, ya. Jadi mengeluarkan harta atas, ya, jiwa kita, maka ini adalah jihad dengan harta, ibadatun maliyah. Ini adalah jenis ibadah maliyah, harta, ibadah pakai harta.
Al-hajju yatakawwanu min ibadatin badaniyah. Nah, seperti juga misalnya ketika seseorang berhaji. Ya. Berhaji ya juga termasuk ibadah badaniyah. Begitu Pak ya? Berhaji juga termasuk beribadah ibadatun badaniyah. Wa ibadatin maliyah, dan juga ibadah maliyah. Jadi kalau haji ini ya terdiri dari ibadah badan dan harta. Kalau kita berhaji mesti ya padanya keluar dua ibadah, ibadah badaniyah dan ibadah harta. Kenapa? Fa'adaul manasik, contoh misalnya ketika orang menunaikan manasik at-tawaf wa sa'i, ketika mereka tawaf, sa'i, wa ramyul jimar, melontarkan ya jumrah, melontar jumrah pakai batu kan, wukuf di Arafah, dan mabit bermalam di Muzdalifah. Ini ibadatun badaniyah, ini ibadah badaniyah namanya, karena badan kita yang bergerak di situ kan, ketika kita tawaf, kemudian kita sa'i ya, kemudian kita melempar jumrah, wal wuqufu bi Arafah, wukuf di padang Arafah, dan mabit di Muzdalifah. Ini ibadah badaniyah. Ammal infaqu fihi fa huwa ibadatun maliyah. Adapun nafkah atau infak yang kita keluarkan di dalamnya, maka dia adalah ibadah maliyah. Ya, nafkah atau infak, harta yang kita keluarkan dalam berhaji, itulah ibadah maliyah namanya. Ya, ibadah maliyah namanya. Li'anna al-hajja atau li'anna al-hujja yahtaju ila nafkah. Karena berhaji itu butuh pada nafkah, butuh pada nafkah. Kita mau berangkat haji itu butuh harta. Iya. Tidak bisa langsung tiba-tiba sampai di sana langsung kita bermanasik haji atau umroh. Mesti kita harus ada persiapan uang, harta. Kita naik, kita mustaqim di Kendari misalnya, atau Makassar atau Jakarta, butuh uang untuk sampai ke sana. Sampai di sana pun kita butuh uang lagi, butuh nafkah lagi untuk menafkahi diri kita. Bermalam di hotel butuh uang, mau makan butuh uang, iya. Mau beli perlengkapan ini dan itu butuh uang, mau beli oleh-oleh butuh. Semua infak atau nafkah yang kita keluarkan dalam berhaji itu bagian daripada ibadah maliyah namanya. Ibadah maliyah. Ya. Baik, sampai di sini barangkali kajian kita dulu, pembacaan kitab Syarah Ushulus Tsalatsah. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Ada yang kurang jelas? Mari ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.